Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabb Azza wa Jalla. Puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Zat Rabbul Izzati. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Jumat yang berbahagia ini Allah masih senantiasa memberikan sebagian di antara nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, mulai dari nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita ke masjid yang tercinta ini, Masjid Jami Al-Kautsar Kamojang. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, jamaah hadirin salat Jumat sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada tauladan akhir zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semua selaku umatnya yang kemudian kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu di antara 12 bulan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah memiliki 12 bulan dalam satu tahunnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra." Maka dari 12 bulan ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit bumi dan seisinya, satu di antara 12 bulan Allah sampaikan kita pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat erat kaitannya
dengan pengkajian bagaimana kehidupan seluk-beluk tindak tanduk sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat disanjung, menjadi orang yang paling dihormati, bahkan bukan hanya sekedar oleh umat Islam sekalipun. Kita mengenal salah satu di antara ilmuwan barat yang bernama Michael H. Hart. Beliau menulis Nabi Muhammad menjadi top number one, nomor satu di antara 100% the most influential in the world, satu di antara orang yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini. Padahal penulis itu sendiri merupakan orang non-muslim yang beragama bukan Islam, akan tetapi menyimpan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu di antara 100 orang berpengaruh di dunia ini, dan urutan nomor pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada apa di balik penghormatan orang-orang Islam maupun non-muslim kepada Nabi Muhammad? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ditetapkan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi barang siapa yang mengharapkan yarjullaha, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhirah, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, kemudian dia senantiasa mengingat Allah dengan cara yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah pasti menjadi tauladan bagi kita semua, yang salah satunya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi di dalam Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh bagi kita semua, contoh bagi segenap umat manusia, contoh bagi kita khususnya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan pada suatu saat ditanya Sayyidah Aisyah oleh salah seorang sahabat, "Wahai Sayyidah Aisyah, kaifa akhlaqu Rasulillah?" Bagaimana akhlak tauladannya Rasulullah? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Sehingga para ulama menjelaskan, fa inna Muhammadan tajsidan amaliyan li ta'alibil Qur'an. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok tauladan sebagai bentuk jelmaan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di atas muka bumi ini. Seandainya kita mengetahui Al-Quran merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam, maktubun fil masahifi, yang ditulis di atas lembaran-lembaran mushaf, akan tetapi bentuk daripada setiap jelmaan ajaran kitab suci Al-Quran sesungguhnya sudah menjelma menjadi sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita merasa bangga dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini. Kita harus merasa bangga, kita merasa bahagia, kita merasa senang karena juru kunci keselamatan yang membimbing kita, yang membawa umat manusia ikhrajun nasi minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ikhrajul ibadi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, mengeluarkan manusia daripada penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Tuhannya para makhluk. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak bisa berkumpul di atas masjid yang suci dan mulia ini. Kita tidak mungkin menutup aurat seperti ini. Kita tidak bisa hidup saling berdamaian antara umat Islam bahkan dengan umat agama yang lainnya. Kita tidak bisa hidup seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Disebutkan di dalam kitab Nurul Zalam Syarh Aqidatil Awam bahwasanya Abu Lahab yang notabene merupakan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ini setiap hari Senin diringankan dosanya karena semasa hidup pernah berbahagia membebaskan satu di antara hamba sahaya di saat kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan di dalam syairnya Al-Hafidh Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi berkata, "Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Kalau saja orang kafir ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, celaannya Allah jelaskan di dalam surat Al-Lahab, Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab, jaa dhammuhu fil Quran wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kemudian Abu Lahab ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam. Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daima. Ternyata Abu Lahab ini dikisahkan setiap hari Senin yukhaffafu anhu min sururi bi ahmada, diringankan siksanya karena pernah merasa bahagia dengan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini pada hari Senin. Fama balu bil abdi alladhi tula dahrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhada. Lantas bagaimana dengan seorang hamba yang semasa hidupnya senantiasa berbahagia, senantiasa bangga dengan kelahiran sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti setiap jejaknya, mengikuti setiap tauladannya, mengikuti setiap sunnah-sunnahnya, wa mata muwahhada, kemudian ia wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas apa yang akan Allah berikan kepada kita semua selaku orang yang beriman, wafat dalam keadaan bertauhid, senantiasa merasa bahagia semasa hidupnya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menauladani setiap apa yang dicontohkan oleh beliau. Kalau seandainya Abu Lahab saja setiap hari Senin diringankan karena pernah membebaskan hamba sahaya di hari Senin, karena merasa gembira dengan kelahiran keponakannya yang bernama Nabi Muhammad, maka lantas bagaimana dengan kita selaku umat Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad, senantiasa menauladani akhlak-akhlaknya, senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita wafat dalam keadaan bertauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang telah mencontohkan bagi kita semua. Rasul mencontohkan dalam 24 jam yang bahkan terekam jelas oleh para sahabat. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasul akan berubah menjadi hadis. Setiap apa yang dikerjakan Rasul dicermati oleh sahabat yang kemudian akan diriwayatkan menjadi hadis. Setiap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicermati oleh sahabat, direkam jelas oleh sahabat, diriwayatkan menjadi hadis. Maka setiap tindak tanduk, keputusan, tingkah laku, perbuatan, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, tidak ada satupun yang terucap dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, kecuali adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap apa yang diucapkan beliau bisa jadi menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menjadi hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup kepada ahadits al-qauliyah wal ahaditsul fi'liyah wal ahaditsul taqririyah. Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas mimbar hendak melaksanakan khutbah Jumat. Kemudian berdiri satu di antara jamaah yang tak lain adalah sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasul terdiam, tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian sahabat tadi kembali mengangkat tangannya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya kiamat?"
Hingga 3 kali sahabat tersebut mengulang pertanyaan yang sama, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW menjawab, waihak, madza a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan? Jangan engkau bertanya kapan kiamat datang, tapi aku akan bertanya kembali apa yang telah engkau persiapkan kelak ketika kiamat datang menghampirimu. Kemudian sahabat tadi menjawab, la syai'a illa an uhibba Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak memiliki apapun wahai Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seraya beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta, kelak engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai. Maka ini merupakan sebuah sinyal yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW mempertanyakan kepada sahabat yang bertanya tadi perihal kapan datangnya hari kiamat, kemudian Rasul bertanya, madza a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan? Kemudian sahabat tadi menjawab, la syai'a illa an uhibballaha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memiliki sesuatu kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai. Maka ketika kita semua mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai para sahabat, mencintai para ulama salafun salih, maka kelak kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kita semua dalam posisi bersama para orang-orang yang kita cintai. Sehingga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi prioritas, harus menjadi yang paling utama. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan salah satu di antara kalian beriman hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan sempurna iman salah satu di antara kalian hingga kalian bisa mencintaiku melebihi cinta kalian kepada orang tua, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Maka ketika kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berada di atas segalanya. Sehingga sering terketuk hati kita ketika Rasulullah dinistakan, ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan. Senantiasa banyak tagar kita temukan di sosial media, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, abi wa ummi fidaka ya Rasulullah, bapak dan ibuku adalah tebusan bagimu, karena sesungguhnya kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa di atas segalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok satu-satunya manusia yang senantiasa mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih menyimpan satu doa, yang mana doa tersebut akan dipanjatkan di hari kiamat nanti, tak lain dan tak bukan adalah doa untuk umatnya bisa memberikan syafaat pertolongan kepada segenap umatnya. Rasul bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah illa ana fa inni khabba'tu da'wati li ummati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala digolongkan menjadi golongan umat Rasul, menjadi hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.